Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, sekarang Ramadan yang keberapa? Malam 17. Jadi Ramadan ke-16, malam 17. iya. Kita lagi pulang ya? Iya. Yeay, Hamin berapa? 1 Dua. 1. Iya, dua. Ya, jadi di sini berdiri yang di sini ingin menyampaikan buku yang berjudul Kunci Kebahagiaan. Emang apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu bukan cuma tentang ketika kita memiliki semua apa yang kita inginkan, bukan juga tentang kita punya banyak harta atau tentang cinta atau keluarga juga. Tapi kebahagiaan itu juga tentang ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang Allah kasih kepada kita, tentang apa yang kita miliki. Ketika kita juga bisa menikmati semua rezeki yang Allah kasih. Kalau misalnya kita punya banyak harta, lalu kita bersyukur akan harta itu, pasti kita akan selalu merasa cukup. Kita pasti akan selalu bersyukur karena Allah sudah kasih kita apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya ada contoh satu orang, ada dia punya banyak harta, misalnya dia miliarder atau merah. Ya itu. Si jutawan, miliarder. Iya, miliarder. Tapi dia tuh nggak pernah merasa cukup sama hartanya. Dia nggak pernah merasa cukup sama hartanya. Dia tuh nggak pernah tenang hidupnya, nggak pernah juga bahagia. Karena apa emang? Karena dia nggak bersyukur sama Allah. Iya betul. Karena dia nggak pernah bersyukur sama apa yang dia punya. Dia selalu merasa kalau semua yang dia dapat itu sama yang dia punya itu kurang. Dia juga nggak pernah merasa nikmat sama dunia ini. Tapi kalau misalnya orang yang bersyukur itu, dia akan selalu merasa cukup sama apa yang dia punya, meskipun dia punya harta yang sedikit. Dia juga pasti bakal mau berusaha agar bisa takdirnya Allah ubah. Tapi kalau misalnya dia nggak berusaha, nggak pernah datang pertolongan Allah. Karena Allah itu pengen hambanya itu berusaha dulu sebelum ingin mendapatkan sesuatu. Allah tuh pengen melihat kita berusaha dulu. Karena ada pepatah mengatakan berakit-berakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka berusaha itu penting, karena semuanya itu butuh effort. Nggak semua itu instan. Dan juga kalian juga harus tahu kalau usaha itu emang penting dan harus juga diiringi dengan doa. Karena meskipun kalau misalnya kita udah berusaha dan kita udah berdoa, tapi nggak dikabulin usaha kita, nggak dikabulin apa keinginan kita, berarti usaha kita belum maksimal, doa kita juga belum khusyuk. Berarti kita harus khusyuk dan harus maksimal usahanya. Tapi kalau misalnya usahanya udah maksimal dan doanya belum khusyuk juga, tapi belum dikabulin, berarti kitanya yang ada salah atau kita yang berdosa gara-gara ya karena kita banyak dosa. Jadi Allah tidak bakal ngabulin doa kita. Makanya, doa itu juga ada 3 kemungkinan, ada 3 waktu. Yang pertama itu doa itu dia akan disimpan atau disegerakan di dunia. Kalau misalnya dia bakal dikabulin di dunia. Kalau misalnya kan dikabulin di dunia, berarti dia akan ditabung untuk di akhirat. Tapi kalau misalnya dia nggak ditabung di dunia, nggak disimpan dan ditabung di akhirat, berarti dia akan disimpangkan dari keburukan atau dari dari bahaya. Tapi kalau misalnya 3 ini kalau misalnya disimpan di dunia, ditabung di dunia, terus ditabung di akhirat. Kalau misalnya 3 ini enggak, berarti akan menjadi pahala nanti di akhirat dan di dunia. Dan bahwa duit itu juga penting, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kalau 4 ini udah terjalani, udah terlaksanakan, maka Allah inna nasrahu yang qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jangan pernah kita putus asa, jangan pernah juga ngerasa kalau dia tuh yang paling lelah, yang paling capek, yang paling sedih, yang paling sakit. Pokoknya jangan, karena kita nggak pernah lihat itu. Belum aja lihat kita di luar sana ada orang yang lebih sakit, ada yang lebih lelah, ada yang lebih daripada kita. Dari paling menasihlah usaha, Allah tidak membayangi seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tuh tahu kalau misalnya kalau misalnya kita itu mampu, kalau misalnya kita itu bisa buat menjalani semua yang Allah kasih. Kalau misalnya kita ada masalah, Allah masih kita masalah, Allah masih kita ujian karena Allah
kita itu bisa, karena agar kita itu dikasih ini juga karena agar derajat kita tuh lebih ditinggikan. Dan ya biar kita itu lebih dewasa. Ya kalau misalnya kalian semua ngerasa banyak Allah, ayo kita sama-sama berusaha, sama-sama kita bangkit untuk berjuang sama-sama dan jadikanlah lelahnya kita ini menjadi lillah agar Allah selipkan pahala di setiap pekerjaan kita karena sudah melakukan pekerjaannya itu karena Allah. Ya jadi ya sebenarnya itu basa-basi doang sih. Jadi intinya cara untuk bahagia itu simple. Dalam Mukhtar hadis dikatakan kita kelai kemampuan wa bisa yang hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khaliqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah keburukan dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya, dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Barang siapa ingin bahagia maka bertakwa kepada Allah. Bertakwa pun itu harus dimanapun kita berada, mau di jalan, mau di pondok, mau di rumah, mau di mana pun itu kita harus selalu bertakwa. Mau di pagi, siang, sore atau mau di kapan itu di hari ini, di hari esok kita harus bertakwa. Emang takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya betul. Jadi takwa itu menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Dikatakan oleh Imam Hasan, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka, sekaligus melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Bukan yang namanya, bukan didapatkan itu orang bertakwa kalau misalnya seorang itu biasa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa Ramadan, bahkan dia menunaikan ibadah haji. Sementara dia juga biasa memakan riba, melakukan hal-hal yang haram seperti berzina atau berpacaran, atau juga dia memakan hak orang lain. Itu dia bukan namanya takwa, karena takwa itu bukan kayak gitu. Takwa itu ya melakukan perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya itu kunci pertama tadi. Yang kunci kedua itu mengiringi keburukan dengan kebaikan agar perbuatan buruknya itu terhapus atau terhilangkan. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu keburukan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kalau misalnya kita ini dihapus dosanya atau dihilangkan si dosanya itu, maka iringilah kebaikan, iringikan keburukan itu dengan kebaikan. Misalnya ada orang yang jatuh, pasti kita otomatis refleks gitu, kita bakal ketawain dia. Apalagi kalau misalnya itu jatuhnya lucu, pasti kita bakal ketawa. Tapi kalau misalnya keburukannya itu pengen dihapus, maka kita tolonglah dia agar jadi kebaikan, jadi hilang tuh keburukannya. Dan kunci yang selanjutnya itu adalah berlaku baik kepada setiap manusia, mau siapapun itu, makhluk hidup juga. Misalnya jangan pilih-pilih kalau misalnya kita mau berlaku baik, misalnya mau kasih ini aja baiknya, soalnya kesana tuh gak soalnya kalau ke dia yang lain itu sombong kalau dibaikin, lagi nggak tahu diri, jangan kayak gitu, karena itu juga termasuk ujian dari Allah. Terus kita juga harus bersabar dan berlaku baik pun harus terus menerus, jangan selang-seling, jangan tanggung-tanggung juga kalau misalnya kita ingin berbuat baik, kita harus istiqomah. Berlaku baiknya pun kita harus jangan mandang hasta, jangan mandang tahta, jangan mandang harta juga. Kalau misalnya mau berlaku baik, mau yang tua, muda, kaya, raya, miskin, sederhana, siapapun itu kita harus tetap berakhlak baik. Dan kalau misalnya ini sudah terlaksana kunci kebahagiaan ini, maka kelak akan ada datangnya, ada saatnya kebahagiaan itu datang kepada kita. Bukan kita yang mendatangi kebahagiaan itu, tapi kita yang akan didatangi oleh kebahagiaan. Jadi kalau misalnya ketika itu sudah terlaksana, maka bahagialah hidup kita. Jadilah hidup kita bahagia. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur, karena cara paling sederhana untuk bahagia itu adalah bersyukur. Ya mungkin cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.